Ya kalau ngomongin curhat sih pasti curhat ya, dan karena kebetulan memang setiap prosesnya alhamdulillah bisa menemani grow up-nya dia gitu. Tapi yang jelas kalau buat aku cuma bisa bilang dia wanita kuat ya, dia hebat banget. Ujian yang dikasih sama Dewi itu berarti Allah tahu bahwa Dewi mampu untuk melakukan itu, dan juga Allah itu punya cara untuk ngasih, oh ini loh ternyata ini bukan yang baik buat kamu, ini loh yang terbaik. Oh alah, bikin rawon iya kan memang kontennya lagi banyak yang buat masak. Terus kebetulan bikin rawon, terus dicobain ke Aurel sama Abang dan mereka suka. Malah dibilang jual mie katanya. Tapi enggak lah, kan kita buat konten-konten aja. Biar orang yang suka nanya masakan uteng bisa tahu apa resepnya gitu. Memang suka masak atau gimana sih? Iya kan memang keluarga ini suka masak, suka bikin kue apalagi Aurel. Jadi kita Tapi aku makanya kemarin bilang ke Pipi, punya. selama aku hidup di dunia ini 20 tahun, Pipi gak pernah masakin aku. Baru kemarin, baru terus kemarin. dia ketawa. Dan dia bilang gini, pokoknya kalau jadi, karena seumur hidupnya dia juga dia baru masak rawon tuh baru ini. Jadi dia bilang, tolong nanti kalau jadi bawain bukan buat siapa-siapa, bawain buat Aurel katanya. Gimana rasanya? Pertama kali dimasakin pipi rawon Enak karena kan emang suka masakan Pipi tuh. Aku juga kemarin tuh makanya kaget, hah? Pipi masak? Bohong, bilang Pipi nih bohong. Bener, tanya aja ntar ada videonya gitu. Jadi kemarin pas nyobain kaget gitu, maksudnya kayak hah kok bisa masak tapi nggak pernah masak gitu. Akhirnya kemarin masak shock juga, terus abang juga kayak hah masa sih. Dia nggak percaya, bener-bener nggak percaya. Dan ternyata kata tim sebelumnya Pipi habis masak lagi juga katanya enak, terus masak. Enak. Jadi udah sering masak tapi aku nggak tahu gitu. Karena dia merasa belum terlalu enak. Jadi pas rawon ini kan baru ini terus jadi pas enak jadi bawa itu Sebenarnya agak kepahitan dikit, Iya. tapi enak. terakhir dimasakin Luwaknya kapan dan mungkin Itu ada yang kemarin, memorable nggak? kemarin benar-benar yang baru. Makanya aku kemarin pas lagi bikin itu, aku langsung bilang, selama aku hidup di dunia ini udah 27 tahun, baru kali ini nyobain masakan Pipit, sudah ketawa. Jadi ya tapi sering-sering ya masakin, aku bilang gitu. Tapi sempat nanyain nggak sih nih Bunda, Pipi mungkin belajar resepnya dari mana, apakah memang asal campur Searching. atau seperti apa? uteng semua Oh, tuh tetap ada menunya with uteng ya, with uteng. semua sebenarnya menunya uteng tapi dimodifikasi sama Mas Anang jadi pahit sedikit tuh. Tapi ya alhamdulillah lah sekarang dia kan bukan hanya perempuan yang suka masak. Kalau suami-suami suka masak kan lumayan bagus ya. Iya, bagus banget, keren banget. Sambil bilang Oke. jadi gagal diet, memang lagi diet atau gitu seperti apa? Enggak, dia makannya banyak. Sekarang, tapi tetap masih jaga lah. Nanti kalau beratnya naik baru dia nggak makan. stres, langsung stres. Wah, berat badannya perempuan, naik gitu. perempuan kan kayak gitu ya. Oke. Oke? Soal tahun kemarin gimana atau ulang tahun? Iya, sebenarnya kita kemarin ulang tahun abang juga cuma di rumah, keluarga doang. Ya. Makan-makan aja karena emang Bang Atta memang nggak suka kalau dibuatin acara gitu, kayaknya lebih seneng tuh kumpul makan. Makanya kan kemarin Semakin dewasa gitu ya dia. semakin pengennya tuh kayak ya udah Kumpul kumpul, keluarga. terus aku pengen makannya ini. Terus ya udah jadi langsung siapin yang memang Bang Atta suka. Gitu. Terindah gitu. Ada aja. Kan terindah itu sehat. Betul. Istrinya ngurusin, Amin, sayangin, betul. support. Itu pasti kado terindah. Iya, sebenarnya Fasu sering banget kasih aku surat yang mana dulu nih? Kabarnya yang terakhir kemarin Yang terakhir yang mana? Yang mana? Ada. Oh ya ampun, oh iya ya itu. Masya Allah ya, alhamdulillah luar biasa ya, punya anak yang super sweet. Abang tiba-tiba ngasih kejutan. Jadi itu sebenarnya bukunya memang aku suka bawa ke lokasi. Terus pas aku bawa, ternyata dia bilang sama asistenku, udah dibuka mami belum? Ada di halaman belakang, suruh baca katanya gitu. Terus pas aku baca, terharulah aku gitu. Abang Masya Allah banget bisa ngomong kayak gitu. Karena kan waktu aku balik lagi ke dunia acting itu sempat izin gitu, izin dulu ke suami. Pas izin ke suami diizinin, izin ke anak-anak, terus anak-anak izinin. Aku bilang kalau yang sekarang ini karena yang mami ambil film itu jadwal tanggalnya lebih fleksibel, jadi kayak tanggal-tanggalnya tuh sudah jelas gitu, jadi bisa liburnya kapan, ininya kapan gitu. Dan alhamdulillahnya terus tiba-tiba mendapat respon yang luar biasa dari abang, didoain, ngerasa bahwa makasih ya udah bantuin
Dedi juga, terus cari duit buat kita-kita semua, buat anak-anak maksudnya kayak gitu. Jadi happy aja ngelihatnya gitu dan kayak berasa abang memahami, mengerti dan apa ya? Ya super sweet lah gitu. Ini kan sweet dan dewasa banget Ya benar benar benar. Seperti apa sih kak? Karena mesti anak pertama lagi kan, terus sweet terus dewasa untuk adik-adiknya, terus untuk keluarga juga seperti apa? Seneng ya, karena kemarin aja tuh kayak kemarin aku ke Bandung. Jadi Sony itu nyusul karena dia ada kerjaan di Jakarta. Jadi ternyata dia dipesenin sama dedinya, abang jagain mami sama adik-adik ya. Tapi nggak ngomong ke aku, tiba-tiba biasalah ya perempuan pengen ke mall yang di hotel aku tuh sebelahnya persis mall, jalan kaki sedikit gitu loh. Mami ke sebelah sebentar ya, jangan mam, aku harus ikut. Nggak usah, aku mami aja. Nggak, mami, Dedi bilang sama abang, katanya abang harus jagain mami, katanya gitu. Jadi dia ikut nemenin maminya, kayak gitu-gitu. Jadi memang Masya Allah banget, jadi anaknya juga amanah, dewasa, sweet, juga ngomong sama adik-adiknya. Kalau dijailin adiknya aja dia nggak bales gitu. Jadi kayak memang ngomong paling cuma ngadu aja tuh, adik tadi begini, jadi nanti yang negor mami dedinya gitu. Lagi tambah sering dia nggak sih punya anak yang sikap yang sangat seperti ini? Ya itu yang aku bilang ya, rezeki itu nggak selalu uang. Rezeki itu nih mempunyai anak-anak yang soleh-soleha itu rezeki luar biasa yang nggak bisa diganti sama apapun. Dan buat aku mereka tuh harta yang luar biasa yang ibaratnya nggak bisa dihitung berapa limitnya gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur sama Allah dikasih anak-anak yang luar biasa gitu. Gimana cara parentingnya sehingga anak bisa semasya Allah itu ya? Pastinya kan anak itu cerminan orang tuanya. Gimana caranya kita mencontoh abang pas bisa se-sweet itu pun aku lihat karena melihat suamiku juga memperlakukan aku dengan baik gitu, suka nyium, suka meluk. Fas ini kan usia 13 tahun, kalau orang bilang banyak yang ngomong usia-usia lagi puber nih gitu ya, teenagers gitu. Jadi katanya usia-usia segitu tuh udah cuek sama orang tua gitu, tapi ternyata enggak. Malah alhamdulillah Masya Allah luar biasa, setiap pagi setiap mau berangkat sekolah maminya dicium keningnya, dipelukin, terus mami sayang hari ini kerja nggak? Kerja. Oh ya mami jangan sampai sakit ya gitu, jangan lupa makan. Dan pergi di saat mungkin katanya umur segitu lebih senang sama teman-temannya, enggak sih, alhamdulillah abang happy dan lebih seneng jalan sama mami dedinya kayak gitu-gitu. Dan enaknya tuh paling terpenting adalah parenting paling terpenting di mana anak itu bisa menjadi sahabat buat kita juga nih. Jadi kita bisa jadi sahabat buat anak. Jadi anak itu nggak takut sama kita, dan itu yang aku lakukan sama Sony di rumah. Jadi aku selalu sharing aja, abang hari ini ada apa, ada kejadian apa, seru nggak di sekolah, siapa bestinya, kayak gitu-gitu tuh suka aku tanyain. Jadi dia ngerasa nyaman dan bisa mengungkapkan apapun, bahkan ada kesalahan kecil aja dia selalu ngomong gitu loh. Dia selalu ngomong, nih ada kayak begini nih, ada begini nih, dia selalu ngomong. Jadi nggak pernah tuh nggak ngomong. Jadi kayak, mam tadi aku habis begini, tadi aku jailin temanku misalkan gitu, oh itu jangan ya sayang, kasihan itu kan teman kamu. Tapi dia nggak takut, karena aku bilang jujur itu lebih baik daripada kamu harus berbohong. Sepahit apapun itu kejujuran akan bisa diterima gitu loh, dibanding kamu harus berbohong. Jadi dia mengamalkan itu gitu. Maksudnya sekecil apapun selalu diomongin ya? Iya, sekecil apapun dia omongin. Jadi nggak ada yang nggak aku tahu gitu, dia pengen apa, temennya siapa, yang iseng di sekolah siapa, dia habis ngesengin siapa. Jadi menurut aku keberhasilan orang tua adalah di saat anaknya itu bisa meluapkan segala emosinya ke orang tuanya gitu, dan bisa mencurahkan isi hatinya. Itu kita dinyatakan berhasil, dan alhamdulillah insya Allah didoain mudah-mudahan abang istiqomah dan terus begitu seterusnya gitu. Tapi sempet kangen gak sih ini, apalagi kan abang kan bisa dibilang sudah masuk tahap remaja ya, masih agak kangen gak sih ini masa-masa dia waktu kecil nih kak? Ya iyalah, apalagi kalau lagi ngelihat video-video dia waktu masih kecil ya, itu kayak suka sedih sendiri. Ya Allah bang, tadinya udah kecil, sekarang udah lebih tinggi dari aku gitu, suaranya udah berubah gitu kan. Banyak yang komen suara abang udah berubah. Terus aku kayak ngomong ke Sony, sing suaranya abang udah berubah itu gini tanya-tanyain gitu kan. Biasanya cowok sama cowok kan gitu, jadi kayak lebih ngobrol. Dan alhamdulillahnya sih nggak ada, alhamdulillah nggak ada, maksudnya belum mam aku ada sini enggak, karena kan aku ngajarin dia juga untuk menghargai perempuan. Terus juga mulai aku ajarin, bang nanti kalau sama perempuan harus jaga sikap, jaga jarak. Kalau seandainya nanti abang dewasa,
dia udah sering ngomong juga, nanti tuh abang bakal dewasa ya, bakal punya anak kayak mami daddy juga, bakal dewasa gini kan, pasti di sekolah diajarin juga. Terus aku bilang iya dong, pasti kamu bakal dewasa, tapi nanti mami cuma pengennya abang kalau misalkan abang suka sama seseorang, di saat abang dewasa nanti abang sudah mapan, abang sudah cukup dewasa, ilmu abang juga udah baik, abang ta'aruf sama dia. Itu caranya laki-laki menghargai perempuan tuh seperti itu, bukannya pacaran. Aku bilang dulu sama mami daddy ini bukannya sempurna bang, pasti banyak kekurangan dulu segala macam, kita nggak tahu ilmu. Nah setelah kita belajar dan tahu ilmunya, kita kasih ke abang agar abang tuh nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan terdahulu di zaman kita muda kan, kayak gitu. Menjadi salah satu versi terbaik dirimu nggak sih Kak sebagai seorang ibu, apalagi berhasil mendidik anak dalam hal agama? Ya alhamdulillah bersyukur ya gitu. Karena masalahnya kemarin setiap pembagian rapot selalu dibilang Abang Fas, Ejas itu dua-duanya akademisnya baik. Insya Allah nanti adiknya yang kelas 2 SD ini sebelum kenaikan kelas juz 30-nya wisuda gitu. Alhamdulillah lebih cepat dari abangnya, karena memang kemampuannya kita sekarang alhamdulillah lebih baik dibanding aku waktu pas sebelum sama abang kan sempat tertatih-tatih ya gitu. Dan alhamdulillahnya bisa memberikan pendidikan agama terus menerus dengan anak-anak. Ini juga udah mulai milih sekolah SMA, itu kan apalagi pergaulannya akan lebih dahsyat lagi nih. Itu udah mulai milih dari sekarang nih, apa nih yang bagus nih, yang adab akhlaknya bagus, agamanya pun baik, terus juga ajarannya juga jelas apa gitu. Dan secara akademis dua anak-anakku ini alhamdulillah masya Allah luar biasa. Selalu dibilang sama gurunya, ibu, anak-anak ibu kalau akademisnya nggak perlu diragukan lagi. Jadi bersyukur alhamdulillah gitu, suka belajar, anaknya ramah, rendah hati, adab akhlaknya juga baik. Kalau udah mulai ada yang kurang ini, abang inget ya, adab akhlaknya dijaga. Namanya anak-anak kan kadang-kadang suka agak lepas dikit, tapi kita orang tua, adanya orang tua tuh bisa mengontrol apa yang baik dan enggak tuh harus kita bisa kontrol juga. Dan jangan lupa jadi contoh juga buat anak sih gitu. Mungkin sebagai sahabat kan mungkin ada sebagai sebuah tentu Dewi kemarin. Yang mana ya tentang? Oh yang mana nih yang tentang? Mantan suaminya dan menikah lagi. Apakah sempat ada curhat ke Oh. Ayu seperti apa dari tentu Dewinya atau seperti apa? Ya kalau ngomongin curhat sih pasti curhat ya. Dan karena kebetulan memang setiap prosesnya alhamdulillah bisa menemani grow up-nya dia gitu. Tapi yang jelas kalau buat aku cuma bisa bilang dia wanita kuat ya, dia hebat banget. Ujian yang dikasih sama Dewi itu berarti Allah tahu bahwa Dewi mampu untuk melakukan itu. Dan juga Allah itu punya cara untuk ngasih, oh ini loh, ternyata ini bukan yang baik buat kamu, ini loh yang terbaik. Saya dulu pernah gagal, alhamdulillah saya dapat yang jauh lebih baik. Saya juga berdoa buat Dewi, mudah-mudahan Dewi bisa dapat yang jauh lebih baik lagi gitu. Artinya terus sharing ya pengalaman. Alhamdulillah ya, masih sampai detik ini juga didoain aja, karena dia lagi workaholic banget, lagi kerja terus juga fokus sama anak-anaknya. Jadi kondisi Mbak Dewi sendiri mungkin kan? Maksudnya apakah masih tetap merasa galau dengan pemberitaan? Enggak lah, dia udah move on kok. Dia udah tahu bagaimana harus maju ke depan. Udah nggak kepikiran lagi sih kalau menurut aku. Tapi yang namanya perempuan kan lebih hati-hati ya gitu. Apalagi kalau menurut aku hantaman buat dia itu kan nggak mudah ya gitu loh. Tapi dia bisa melalui itu semua dengan baik, dengan caranya. Aku doain mudah-mudahan dia bisa dapat jodoh yang lebih baik lagi. Padahal lagi ngurus dengan anak juga, anak. Cari Betul. jodoh juga mungkin. Ya didoain aja sih, aku paling ngedoain. Terus juga anak-anaknya juga ini sih, anak-anaknya juga happy ya sama ibunya. Ibunya kan juga lagi fokus sama anak-anaknya, jadi memang dia lagi fokus kerja sama anak-anak. Dia sih terakhir bilang sama aku masih belum kepikiran untuk mikirin jodoh gitu. Tapi minta tanggapannya dong, di daerah Sumatera kan saudara-saudara kita banyak yang terkena bencana alam, banjir dan tanah longsor. Mungkin tanggapan seperti apa sih Kak? Ya pastinya ikut prihatin ya atas kejadian tersebut. Ya pastinya ikut prihatin atas kejadian tersebut, dan semoga didoakan bisa melalui semua prosesnya. Apa yang terjadi di dunia ini kan memang Allah yang menakdirkan. Apa yang harus kita lakukan, kita cuma bisa ikhtiar dan berdoa, dan semoga mudah-mudahan
untuk para korban bisa diberikan kekuatan dan bisa semangat lagi dan bisa kembali seperti semula lagi. Oke, makasih. Kemudian